membuat orang kaya orang lain. Itu aja. Saya banyak mendapatkan hal-hal baru, ilmu baru dari Mas Ipo Santosa. Saya sangat menyarankan bahwa ibu-ibu semua yang ingin sukses di dunia dan di akhirat, jadi kita bukan hanya mengejar materi, tapi juga spiritual untuk ikut training ini. Terima kasih. Dari beberapa seminar yang saya ikuti, baru kali ini saya merasakan masuk dalam pikiran saya, ke hati saya, dan tak ada lain saya luar biasa. Sebenarnya gue udah baca bukunya Ipo 7 Keajaiban Rezeki, tapi dari semua yang Ipo bahas, yang benar-benar kena buat gue adalah lo berusaha siang malam ya, keluarin keringat, latih tulang segala macam. Kalau kita nggak berbakti kepada orang tua dan terutama ibu, bapak, itu semuanya nanti. Ketika saya bertemu secara langsung dengan Mas Ipo, kesan saya beliau adalah orang yang humble, sangat memiliki potensi yang luar biasa. Bayangkan ratusan bahkan ribuan orang terpukau dengan kata-kata beliau. Anda mau tahu sebabnya? Karena Mas Ipo melakukan apa yang dia katakan. Dan saya sudah membuktikan banyak hal dari apa yang telah diajarkan oleh Mas Ipo. Karena Mas Ipo memang distributor ilmu Tuhan yang sudah dia buktikan sendiri. Setelah mengetahui cerita dari kawan-kawan dan kemudian dipraktekkan di dalam training, ternyata memang kesan pertama saya adalah grip, hebat. Ipo memang grip, Ipo memang hebat, bisa melakukan sesuatu yang sulit menurut orang, dia bisa membahasakan dengan mudah. Terus terang pada saat pertama kali saya membaca buku 7 Keajaiban Rezeki, saya merinding bacanya karena semua yang tercantum di buku itu saya betul-betul mengalaminya. Mas Ipo dengan sangat baik mengemas dan menampilkannya di buku 7 Keajaiban Rezeki dan Percepatan Rezeki. Awalnya saya dari hanya membaca bukunya dan saya menarik sekali. Saya datang ke sini seperti istilahnya kelas kosong yang ingin belajar dan saya mendapatkan banyak ilmu yang sangat luar biasa dan mudah-mudahan bisa saya gunakan untuk sehari-hari saya untuk memperbaiki diri saya untuk kedepannya. Banyak manfaatnya, jadi ya mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk yang lain juga. Dia adalah pakar otak kanan, penulis buku-buku mega bestseller di antaranya 10 jurus terlarang, 13 wasiat terlarang, 7 keajaiban rezeki, dan percepatan rezeki dalam 40 hari yang telah tersebar di Malaysia, Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, Qatar, Kuwait, Arab Saudi, Eropa, dan bahkan Amerika. Dia juga menjadi pembicara dalam seminar di Asia Tenggara dan penerima Muri Award. Dia juga pendiri TK Khalifah yang telah tersebar puluhan cabang di seluruh Indonesia. Dan kini, mari kita sambut pembicara kita, Ipo Santosa. Oke. Kejauhan ya. Nah, ini biasanya untuk berfilm soalnya ya. Jadi senang sekali saya berada di sini sharing 7 Keajaiban Rezeki buat teman-teman. Seperti disampaikan sebelumnya ya, 7 Keajaiban Rezeki ini bukunya di Indonesia itu sekarang menjadi bestseller nomor 1 ya. Yang nomor 2 ini siapa? Nomor 2-nya Percepatan Rezeki. Jadi pertama kali dalam sejarah penerbitan Indonesia gitu ya, nomor 1 dan nomor 2-nya adalah penulis yang sama. Begitu juga seminarnya sekarang menjadi seminar terbesar di Indonesia, bahkan bukan cuma di Indonesia, mulai juga masuk ke negara-negara tetangga, Malaysia, Hong Kong ya, dan seterusnya. Dan mereka telah menerapkan ini
insya Allah ya, saya berani garansi teman-teman yang praktek buku ini ya, isi seminar ini dalam waktu 99 hari ya, saya bilang insya Allah akan memetik hasilnya, akan menjemput keajaiban, akan menjemput percepatan. Syaratnya apa? Mau tahu syaratnya? Dua ya, dua syaratnya. Apa itu? Langsung terapkan hari ini juga, jangan tunda satu hari pun. Oke, satu. Kedua apa? Jangan pertanyakan satu hal pun. Dua itu aja. Meskipun tak kabur banget, masa berani janji pasti seperti itu? Ini bukan saya yang janji. Ini yang menjanjikan adalah Yang Maha Kuasa. Jadi pasti. Oke? Boleh? Juga saya mau tanya di sini, berapa orang dari teman-teman di sini yang mau buka usaha? Berapa orang? Oke, berarti teman-teman datang di acara yang tepat ya. Kalau nggak mau angkat tangannya berarti datang di acara yang salah sudah ya. Oke. Boleh satu orang di sana tolong tekan-tekan komputer saya ya, pakai kursi gitu. Kita sebenarnya materi ini sekitar 1 harian gitu ya. Cuma di sini kita akan bersingkat dalam waktu 1,5 jam. Tapi insya Allah dampaknya akan sama. Oke? Kita lihat yang pertama tentang golongan kanan. Ya. Apa itu golongan kanan? Intinya adalah tentang otak kanan. Kita lihat. Next. Jadi otak kanan ini adalah otak percepatan. Kita dari SD sampai kuliah ya. Mohon maaf sampai S2 sekalipun ya, sampai S3 sekalipun itu biasa otak kirinya. Makanya pintar-pintar, jago-jago, tapi nggak kaya-kaya. Oke? Nah, IPK-nya tinggi, ya? Ranking tinggi, saldonya jeblok gitu, ya kan? Nah, kalau di Jepang ya boleh lah, gajinya masih oke lah, ya. Nah, padahal yang paling penting itu adalah yang bukan IPK, tapi IPK, Indeks Pendapatan Kumulatif. Itu yang paling penting, ya. Kita di kampus sangat bangga dengan pendapat, adu pendapat gitu ya. Padahal yang paling penting adalah apa? Pendapatan, ya. Itu yang paling penting, ya. Nah, otak kanan ini ya, yang menguasai otak kanan di dunia hanya 3% orang. Tapi dia yang menguasai dunia. Kenapa? Karena dia jadi pemimpin, jadi pengusaha, jadi atasan. Mana yang penting, atasan atau bawahan? Hah? Lebih penting bawahan. Coba kalau rumah nggak pakai bawahan kan repot ya. Nah. Tapi dalam usaha yang penting atasan gitu ya, jadi pengusahanya. Oke? Nah nanti kita akan bahas bagaimana perspektif otak kanan ini bisa terjadi semuanya. Pertama, otak kanan ini fleksibel. Kalau otak kiri kayak gini mikirnya. Kuliahnya teknik, kerja mesti teknik. Kuliahnya pertanian, kerja mesti pertanian. Oke? Buka usaha juga seperti itu. Mesti bisa masak dulu, baru buka restoran. Mesti bisa jadi montir dulu, baru buka bengkel. Mesti jadi banci dulu, baru buka salon gitu kan. Nah, jadi kenamaan gitu. Ya? Kalau otak kanan nggak harus seperti itu. Saya bangun perumahan 8 hektar. Apakah background saya teknik? Enggak. Ya, background saya adalah marketing, bukan teknik. Saya punya TK 70 cabang di seluruh Indonesia, ya, dan saya buka TK itu ketika saya belum punya anak, dan saya tidak ngerti tentang pendidikan anak, dan saya tidak ngerti tentang PAUD dan semuanya saya nggak ngerti gitu, tapi bisa. Nah ini yang otak kanan, fleksibel, jadi tidak harus urut. Satu-satunya profesi yang harus urut adalah tukang urut, ya. Jadi tukang urut harus urut ya, nah, ini tukang urut gitu kan. Nah, kalau nggak urut itu lain ya, dibalik itu lain ceritanya, turu gitu ya. Nah, tukang tidur gitu ya. Nah, jadi fleksibel ya, nggak harus urut. Terus apa? Kanan ini IP-nya besar, beda dengan otak kiri. Otak kiri ya, berpikir gini, kalau sekarang pendapatan saya misalnya 20 juta, kita mau rupiah aja ya, karena saya nggak punya rupiah, kalau yang saya kurang ngerti gitu ya. Katakanlah sekarang pendapatan 20 juta rupiah gitu ya, dia berpikir bagaimana tahun depan bisa 100 juta, ya. Jadi kalau orang kiri mikir gini, kalau sekarang 20 juta, tahun depan 25 juta. Rata-rata. Kalau orang kanan enggak, sekarang 20 juta, kalau enggak bisa 1 juta, bisa 200 juta, bisa 300 juta, gitu. Dan alhamdulillah kita telah membuktikan gitu, ya. Dalam waktu 2 tahun saja pendapatan naik sampai puluhan kali lipat. Oke? Nah, jadi intinya itu besar. Bukan berarti kita nggak bersyukur, bersyukur itu harus. Tapi agama menganjurkan kita menjadi lebih baik dari hari ke hari. Oke? Lebih baik apanya? Lebih baik imannya, lebih baik ilmunya, ya, lebih baik amalnya, lebih baik nafkahnya juga. Jadi memang kita harus punya impian untuk jadi orang kaya. Kalau tidak punya impian jadi orang kaya, berarti udah salah ikut acara saya bilang. Oke? Pintu keluarnya dari sana. Oke? Nah, nanti silahkan bikin seminar sendiri. Itu juga kewajiban kemiskinan, gitu ya. Nah,
Beneran, kita dianjurkan untuk kaya ya. Kita mungkin nggak perlu kaya, tapi keluarga kita perlu kita kaya, bangsa kita perlu kita kaya, agama kita perlu kita kaya. Beneran saya bilang. Ya, nanti kita akan bahas. Jadi otak kanan ini impiannya besar. Ya. Nah, terus apa lagi? Kreatif itu juga ada di otak kanan ya. Intuisi juga ada di otak kanan. Kita lihat. Siapa ini? Saya dengan siapa? Kalau nggak tahu berarti nggak jadi orang kaya, saya bilang ya. Karena ini adalah salah satu orang terkaya di Indonesia ya. Namanya Pak Sandiaga Uno. Nama lengkapnya Pak Sandiaga Salahuddin Uno. Oke? Dia terkaya urutan ke berapa? 27. Ya, kita terkaya urutan berapa? Nah, sampai angkanya habis gitu ya. Dia terkaya urutan ke 27. Oke? Tapi kalau kita lihat backgroundnya, ya, latar belakangnya ternyata ya, itu karyawan biasa yang di PHK. Yang di PHK gitu. Dalam waktu 12 tahun dia bisa menjadi orang terkaya. Artinya apa? Kalau yang Maha Kuasa telah berkehendak, segala sesuatu serba mungkin. Jadi walaupun karyawan biasa tuh di PHK lagi bisa menjadi orang terkaya. Apalagi kita. Ada orang di PHK sini ada? Enggak kan? Nah, mudah-mudahan kita lebih baik daripada dia dulu. Artinya kita bisa yang berpotensi untuk dia sama dengan beliau bahkan lebih daripada dia. Oke? Itulah bedanya otak kiri dan otak kanan. Otak kiri berpikir apa? Semua serba mungkin. Nothing is impossible, impossible is nothing. Kalau otak kiri mikirnya rata-rata. Kalau sekarang 1 cabang, tahun depan 2 cabang gitu. Kalau sekarang 20 juta, tahun depan 25 juta gitu aja. Kalau sekarang pakai motor ini, tahun depan motor itu gitu aja. Kalau sekarang yang Xenia, tahun depan mungkin Innova, mikirnya kayak gitu aja. Nah, kalau otak kanan berpikir semuanya serba mungkin. Teman-teman kalau lihat saya di Indonesia gitu ya, sekitar 1 bulan yang lalu, nanti insya Allah habis Ramadan naik lagi di TV ya. Itu kita jadi kebetulan saya jadi bintang iklan Indosat gitu ya. Itu tiap 5 menit merasa muncul di TV. Ya, sebelum Ramadan gitu. Nanti setelah Ramadan naik lagi gitu ya. Saya tidak pernah berpikir ke arah sana ya. Saya cuma berpikir bagaimana go nasional melalui TV. Saya berpikir cuma itu ya. Saya berpikirlah program talk show dan macam-macam ya. Ternyata yang Maha Kuasa menunjukkan cara ya dan jalan yang lain. Saya tidak punya program talk show, tapi saya tetap muncul di TV dengan caranya apa? Nah, Indosat dibiayai. Ya, di jalan dia biayai seperti itu. Dan akhirnya apa? Nah, baru yang Maha Kuasa menunjukkan pintu-pintu yang lain. Apa itu? Dalam 2 minggu terakhir ini saya dibuat 4 stasiun televisi, Trans TV, SCTV selama setengah jam gitu, Trans TV juga setengah jam, terus TV One ya 2 kali, itu pun juga setengah jam juga gitu. Nah, saya pulang lagi, ini adalah lanjutan acaranya, macam-macam semuanya. Nah, apa artinya itu? Berpikir semua serba mungkin ya. Saya ketika punya cabang TKI Masih 4, saya nggak pernah berpikir 4 dari 10, nggak pernah. Saya berpikirnya bagaimana 4-nya menjadi 15 dan 20. Akhirnya benar, kita akhirnya jadi sampai 15 cabang. Nah, orang otak kiri berpikir apa? Kalau sekarang 15, tahun depan berapa? Paling benar 20. Alhamdulillah sekarang kita 70 cabang. Dan salah satu TK kita diambil dikelola oleh Siren Sukar. Kalau Siren Sukar, nah, jadi dia bersaudara berdua, Siren dan Saskia Sukar, kelola TK-nya saya satu di Bintaro, seperti itu. Karena yang punya artis, akhirnya apa terjadi? Diri salah satu orang terkaya di Malaysia, namanya Dato' Mustafa. Ini saya temui orangnya, Dato' Mustafa. Dia salah satu orang terkaya di Malaysia. Tahun lalu dia masuk di majalah The Best CEO. Dia punya usaha sendiri puluhan, dia CEO-nya. Dia The Best CEO waktu itu, tahun lalu. Nah, dia bertemu sama orang kaya lagi, yang lebih kaya lagi gitu. Dia tanya di sini nih, Bapak kok bisa kaya? Rahasianya apa? Apa jawaban orang ini? Ya ini saya tidak bisa kasih tahu namanya karena dia minta dirahasiakan gitu. Oke? Nah, dia sampaikan apa rahasianya? Dia bilang apa? Dia bilang macam-macam ya, tapi intinya satu hal. Apa itu? Ijazahmu bukan rezekimu. Ya? Apa? Ijazahmu bukan rezekimu. Semakin kita terpatok sama ijazah kita, semakin terbataslah rezekinya kita. Kita berhak mendapatkan lebih dari ijazahnya kita. Kita mau S1, S2, S3 silakan saya bilang. Tapi kita berhak dapat lebih daripada itu. Oke? Jadi bukan soal ijazah, bukan soal sertifikat saya bilang. Karena kalau di dunia nyata yang paling penting itu adalah apa? Sertifikat tanah, ya itu lebih penting. Ya, kita tamat S3 sekalipun ya di University of apa gitu ya. Ijazah kita itu, sertifikat kita itu, kita bawa ke bank. Laku nggak jual? Laku nggak sebenarnya? Laku nggak? Tamatan Harvard sekalipun laku nggak kita bawa ke bank? Laku nggak? Nggak laku. Tapi ya kita punya sertifikat tanah di kampung, ya. Tanahnya becek, penuh kodok, ya, penuh belut, penuh lumpur, ya. Sertifikat yang kita bawa ke bank, laku nggak? Laku, ya.
Walaupun kita buta saya pun laku itu. Oke? Walaupun kita jompo saya pun laku itu. Nah, jadi kita usahakan kejar itu sertifikat kanan, ya, bukan sertifikat gelar-gelar aja. Oke? Jadi gini maksudnya. Kalau orang kiri ya, dia itu bangga dengan gelar kesarjanaan. Gelar apa? Kesarjanaan. Kalau orang kanan bangga dengan apa? Gelar barang dagangan, ya. Nah, gelar gitu ya. Gelar gitu ya. Itu kata saya, apa kata penelitian? Ternyata seorang ahli mengatakan dengan otak kanan kita bisa melakukan percepatan ratusan bahkan sampai ribuan kali lebih cepat. Ambil contoh intuisi ya, berbanding analisa. Intuisi lebih cepat, jauh lebih cepat. Nah, kalau kita berani ya mau mengasahnya. Tapi kalau kita nggak berani dan nggak mau mengasahnya ya nggak tahu tentang intuisi jadinya. Oke? Kayak saya nih, dibantu-bantu ini sama orang berdua Pak, oleh Pak Hadi ya, oleh Mas Bayu, oleh Arlani juga. Ini Jepang sedang panas-panas ini, dia bilang kan, ya sedang panas-panasnya gitu. Tapi intuisi saya mengatakan saya harus bawa jaket. Saya bawa jaket, ya. Saya takut kedinginan soalnya. Saya bawa jaket dan benar ternyata. Berapa hari saya sini ya, hujan terus saja kedinginan. Sampai tadi gitu, ya. Baru saya buka tadi ya, celana saya di sini saja. Oke, kenapa saya percaya pada intuisi saya? Walaupun saya mempersiapkan juga untuk yang panas gitu, ya. Nah, jadi intuisinya luar biasa. Nanti kalau teman-teman baca buku itu ya di golongan kanan itu saya tunjukin beberapa hal praktis ya bagaimana kita bisa mengasah dan menguasai ya intuisi kita secara pasti bisa ternyata ya. Saya ketemu jodoh saya ya waktu itu masih calon jodoh, saya ketemu dia cuma 5 menit. Habis itu ketemu kedua apa? Lama, langsung lama selesai ya. Dan ketika saya ketemu keluarganya ya, saya bilang nih dalam hati saya ya, kemudian saya ngomong sama dia, ini sifatnya seperti ini, ini seperti ini, ini seperti ini, seperti ini. Saya ngomong sama dia, benar nggak kata saya? Ternyata 100% benar semua. Bukan magic ya. Nah ini namanya intuisi. Nanti silahkan baca sendiri. Jadi otak kanan itu persis kayak otaknya anak kecil, kayak mereka nih, ya. Spontan action, nggak banyak mikir. Kalau orang kiri ya mau buka usaha, apa yang dilakukan? Hitung dulu, pikir dulu, ya. Nanti hitung sama dia, hitung, rugi katanya. Ini kan gila, belum buka udah rugi, ya kan? Kalau udah buka rugi itu aja. Ini belum buka udah rugi, ya. Nah, kalau orang kanan nggak beda, langsung aja buka. Bukan dia nggak ngitung, nanti dia ngitung sambil jalan. Gitu. Kalau kita melangkah, kita pasti mikir. Tapi kalau kita mikir terus, nggak bakal langkah gitu. Nah, anak kecil ini dia langsung action, langkah dia. Nanti mikir, oh iya ya, sakit ya, oh iya ya, jatuh ya, seperti itu. Nah inilah yang kanan itu seperti itu, ya kita lihat. Jadi itu otak kanan kreatif, bolanya nggak bisa, gawangnya dia terus sama dia, ya. Nah, jadi selalu ada cara, Saran saya, selagi legal, selagi halal, ajar semuanya saya bilang, ya. Legal, halal, ajar saya bilang, oke? Otak kanan, otak kiri, oke? Gak perlu dicatat, karena gak bakal keluar dalam ujian, ya? Tenang aja, santai, relax. Ini tempat duduk penonton, nonton film, ya? Nah, anggap ini filmnya, ya? Saya dan timnya, ya? Nah, gitu, ya? Beda sedikit lah, ya? Nah. Kita lihat, jadi otak kiri itu terkait erat dengan IQ, ya? Itu tercermin dari IPK kita, ranking kita biasanya, oke? Kanan ini biasa gak bisa diukur, susah ukurnya gitu. Nah ini biasanya menyiratkan ya kecerdasan emosi kita. Mana yang lebih penting, IQ atau EQ? Riset dengan sahih membuktikan EQ, kecerdasan emosi, 80/20. Kita dari SD sampai kuliah ya dasar IQ-nya semua. Makanya kita pintar jago-jago tapi nggak kaya-kaya. Oke? Kita juga diajarkan ilmu-ilmu kekayaan oleh orang yang tidak berhasil kaya. Ya, guru-guru kita, dosen-dosen kita ya, dia tidak berhasil kaya, terus ngajarkan kita ilmu kekayaan. Salah satu tips kekayaan mereka adalah apa?
menabung, ya kan? Nah, menabung gitu, menabung pangkat kaya kata dia. Karena prinsip menabung sedikit demi sedikit lama-lama jadi sedikit demi sedikit lama-lama jadi bosan, ya, bosan kita nabung, ya. Terus nabung nggak kaya kita. Bisa nggak nabung itu kaya? Bisa kalau kita jadi pemilik banknya, ya. Kalau kita jadi nasabahnya nggak bakal kaya. Karena bagi hasil atau bunga di bank itu sekitar 6% setahun. Inflasi berapa di Indonesia? Bisa 9 sampai 12% setahun. Jadi kalau kita tuh merosot terus itu, kita nabung terus makin konyol kita jadinya. Oke? Nah, nanti kita akan tunjukkan 5 cara praktis ya tentang uang dan melipat gandakannya. Semua bisa melakukan, ya. Anak kecil pokoknya akhir balik aja bisa melakukan. Nanti kita akan bahas. Oke? Udah. Mau jadi sebenarnya dunia usaha itu lebih gampang. Kenapa? Kayak teman-teman di sini yang pergi kerja, itu kualifikasinya kan berat, ya nggak? Harus punya ijazah, IPK sekian, punya skill sekian gitu. Cacat bisa nggak? Nggak bisa. Umurnya rendahan bisa nggak? Nggak bisa. Umurnya ketinggian bisa nggak? Nggak bisa juga. Tapi kalau buka usaha nggak pakai syarat. Umur 80 boleh, umur 17 boleh, mau cacat boleh, mau buta boleh, ya. Nggak tamat kuliah juga boleh, nggak tamat SMA juga boleh. Jadi dunia usaha itu jauh lebih gampang sebenarnya. Tapi karena kita nggak tahu ilmunya, berat. Saya dulu jadi seorang yang bangga dengan kerja dengan karir gitu. Tapi begitu semalam saja saya buka pikiran saya ya, itu langsung saya berapa kali kemudian buat usaha beneran. Apakah berhasil? Gagal. Tapi itu belajar saya yang pertama. Oke? Nah, pas saya bikin bisnis kedua, barulah akhirnya berhasil. Gagal lagi, ya kan? Nah, tapi setelah ketiga Pak, akhirnya barulah gagal lagi juga, ya kan? Saya bikin soto, gado-gado, bakso, gagal semua alhamdulillah ya. Pas TK ini, nah, baru akhirnya berbuah semuanya. Oke? Apalagi produksi yang lain kandidat ini ya pelaksanaan. Terus kalau kiri fokus pada dirinya sendiri. Makanya orang kiri biasanya itu egois. Orang kanan fokusnya pada orang lain. Oke? Terus kalau kiri itu realistis, logis. Kalau sekarang 20 juta, tahun depan 25 juta gitu. Ya kalau sekarang punya Xenia, tahun depan ya mungkin Innova, gitu aja. Realistis gitu. Yang masuk akal aja Pak, ya, yang masuk akal aja Bu, gitu kan. Nah, dia kata favoritnya adalah masuk akal. Padahal bukan yang nggak masuk akal, akalnya belum masuk sebenarnya, ya, akalnya belum masuk sebenarnya, ya. Jadi kalau kanan ini imajinatif, semua sudah mungkin. Terus kalau kiri, ulur-ulur. Nah, ini dia. Boleh diterangkan sedang, adik-adiknya, anak-anaknya. Jadi kalau otak kiri itu yang linear, ulur-ulur. Ada modal, baru buka usaha. Ada modal, gimana? Nggak buka usaha. Oke? Ada skill, baru buka usaha. Nggak punya skill, nggak buka usaha. Jadi urut-urut, ya, persis kayak tukang urut, ya. Nah, terus apa lagi ya? Cukup dulu baru sedekah. Nggak cukup, nggak sedekah. Makan dulu baru nikah. Nggak makan, nggak nikah deh. Nah, kalau tangan dibalik caranya. Justru dia nggak cukup, dia sedekah. Nanti jadinya cukup. Justru dia nggak makan, dia nikah. Nanti jadinya makan. Gitu, ya. Mana yang lebih ajar? Atau boleh ditenangi sebentar itu adik-adiknya, teman-temannya. Nanti kalau udah tenang agak lagi kalian gitu. Ini matanya nggak fokus ada tadinya. Oke? Oke, pertanyaan saya, mana yang lebih ajar bersedekah? Orang miskin atau orang kaya? Hah? Yang lebih ajar bersedekah adalah orang miskin sebenarnya. Betul kan? Orang kaya nggak sedekah tetap kaya. Betul kan? Cuma hartanya nggak berkah. Betul kan? Iya. Orang miskin nggak bersedekah makin miskin ya. Hartanya kosong, dimakan inflasi. Ya. Karena itulah disampaikan oleh ayatnya ya. Sesiapa yang disempitkan rezekinya hendaklah menafkahkan sebagai hartanya. Jadi secara sempit, miskin, susah, bermasalah, disuruh sedekah. Sedekah harta. Kita ini pikir, pelit, ya. Pintarnya kita rendahin. Pak sekarang nggak uang Pak, senyum juga sedekah, ya. Nah, senyum sana terus ada gitu, ya. Kayak kita ngomong masjid nih, ya. Bisa nggak pakai senyum? Bisa nggak sebenarnya? Sedekah senyum bisa nggak? 40 orang, ayo kita senyum berjemaah. Bisa nggak? Nggak bisa, sudah. Ada korban bencana alam tuh, kita senyumin gitu, bisa nggak? Ditempelin ke sana dia tetap, ya. Kasih uang sampai tersenyum baru bisa beres. Jadi senyum iya, doa iya, tenaga iya, uang juga iya. Oke? Jangan kayak orang kiri alasannya banyak. Intinya cuma satu, uangnya nggak keluar, itu aja. Dia ngomong lagi biar tidak asal ikhlas. Kalau memang ente ikhlas, mestinya banyak, ya nggak? Kenapa kasihnya sedikit? Berarti belum terlalu ikhlas gitu, ya kan? Nah, makanya kasih sedikit. Cuma kalau ikhlas pasti kasihnya banyak.
Oke, jadi pengen tahu orang ke kiri atau kanan, coba lihat dari jumlah sedekahnya. Kalau dia sedekah tuh nggak pakai mikir, ya, brutal, ganas, nah itu kanan itu. Ya. Jadi sedekah itu baik adalah yang brutal, ganas, membagi hutang, tidak menahan mampu, itu paling baik, ya. Itu paling baik, oke? Kalau masih pakai mikir-mikir, hitung-hitung, nah itulah saya bilang, tak jadi kayak gitu, ya. Hitung-hitung bersama dia, akhirnya duitnya nggak akan nambah jadinya, oke? Terus ya, sama-sama terencana. Nah kalau kanan ini dia langsung action, tak pakai lama, oke? Inilah bedanya otak kiri dengan otak kanan. Udah kebayang ya? Udah kebayang ya? Oke, kita lanjut. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Sekali lagi. Kedua, kita lihat tentang pelangi ikhtiar. Dengan ini insya Allah nasib pasti berubah. Pelangi ikhtiar ini adalah hukum pasti. Ya, kita lihat. Inilah rumus pasti tentang mengubah nasib. Kurang salah satu saja maka nasib tidak bakal berubah. Oke? Pertanyaan saya, mana yang bisa berubah? Nasib atau takdir? Nasib atau takdir? Nah, nasib ya dan takdir. Oke? Mana yang bisa berubah? Nasib atau takdir? Nasib dan takdir. Ya? Siapa yang menentukan nasib? Manusia, ya, manusia itu sendiri. Dia tidak akan mengubah sebelum manusia itu mengubah, sebelum kamu itu mengubah keadaan sendiri. Betul? Setuju ya? Itu nasib. Kalau takdir, siapa yang menetapkan? Siapa yang menentukan? Siapa yang menentukan takdir? Allah yang menentukan, betul? Nah, oke, benar. Jadi Allah yang menentukan, bahkan sebelum kita lahir, betul? Dia yang menetapkan, dia yang menentukan. Pertanyaan saya, dia menentukan nih, dia menetapkan nih. Kalau dia mengubah, bisa nggak? Dia mengubah nih, bisa nggak? Ya bisa lah, wong yang maha kuasa kok. Ruang, waktu, takdir dia bisa ubah. Kita nggak bisa ubah, ya bisa. Gitu loh. Kayak gini logikanya. Presiden bikin peraturan, kita bisa ubah nggak? Secara umum nggak bisa. Oke, tapi presiden bisa ubah nggak? Ya bisa sewaktu-waktu. Begitulah takdir. Jadi artinya apa? Takdir saja masih bisa diubah. Ya, apalagi nasib. Gitu mikirnya. Ada sebuah kisah ya di zaman Nabi Ibrahim, umat Kristiani mengenal sebagai Al-Ghahab ya. Nabi Ibrahim ini kan dia punya seorang teman gitu. Lalu malaikat Allah bilang, besok temanmu meninggal katanya. Jadi besok takdirnya meninggal. Ternyata pas janjian besok nggak meninggal, nggak meninggal. Akhirnya Nabi Ibrahim tanya sama malaikat Allah, kenapa orang takdirnya meninggal nggak jadi meninggal gitu. Akhirnya malaikat Allah menjelaskan memang benar takdirnya malam itu meninggal. Tapi ternyata menjelang malam itu dia menyedekahkan setengah dari hartanya. Yang Maha Kuasa ridho dalam sedekahnya dianggap sebagai amal soleh yang luar biasa, yang sungguh-sungguh. Akhirnya apa? Takdirnya berubah, kemudian dipanjangkan. Apa artinya? Ternyata malaikat maut pun bisa diatur pakai uang ternyata. Ya, nah, ini bisa ternyata. Oke, bisa diatur pakai uang ternyata. Oke, bukan disogok, tapi dengan apa? Sedekah dengan amal soleh. Intinya itu. Oke, karena itulah Nabi pernah mengatakan sedekah dapat mengubah takdir yang muram, ya, takdir yang pasti. Itu Sahih Bukhari Muslim. Jadi sedekah dapat mengubah takdir yang pasti, gitu. Sahih Bukhari Muslim. Dalam Islam tertinggi nomor satu adalah Al-Quran. Nomor dua apa? Sahih Bukhari Muslim. Tidak ada yang lain. Jadi takdir saja masih bisa diubah. Setuju? Oke, kita lihat. Saya selalu mengatakan ya impian yang besar artinya iman. Kenapa? Kita percaya bahwa Dia Maha Kuasa. Kalau kita impian yang besar, artinya kita percaya bahwa Dia Maha Besar.
Betul. Kalau kita bercita-cita kaya, berarti kita apa? Percaya bahwa dia maha kaya. Betul. Tapi kalau impian kita remeh-temeh saja, artinya apa? Kita meremehkan kemampuannya dia. Makanya saran saya ya, semua muslim mesti punya impian yang besar. Syukuri keadaan sekarang, tapi mesti punya impian yang besar. Betul. Pertanyaan saya, Nabi Muhammad itu impiannya besar atau kecil? Besar. Ya. Tapi apa? Dia action dari yang kecil. Dia berpikir bagaimana Islam nyebar ke seluruh dunia gitu. Ya kan? Tak pernah Nabi itu ya. Yang penting adalah Mekahnya cukup gitu. Sampai di Mekah cukup gitu. Pernah nggak? Tak pernah. Awal-awal dia dari Mekah dulu, kemudian Madinah, kemudian akhirnya kemana? Ke semuanya gitu. Jadi impian mesti besar. Itu adalah bagian daripada imam. Saya mengatakan seperti itu. Bagi kita nih bumi ya, dunia Allah mungkin luas. Ya, bagi Allah apa? Kecil. Karena itu sejak tahun 2005 ya, itu impian saya waktu saya naikin, saya pengen go nasional. Gitu. Begitu mulai terjadi, saya naikin lagi, saya pengen go Asia. Sekarang akhirnya saya sampai di Jepang, sampai di negara-negara lain. Akhirnya impian saya berbesar lagi, saya pengen go internasional beneran. Ya, bahkan saya pengen presentasi adalah bulet gitu, bulet beneran gitu, yang dengan kata-kata saya. Nah, ini saya besarkan impian saya, bukan saya takut, justru kita yakin sama yang Maha Kuasa. Betul? Ya, ikhtiar, sa'i gitu ya. To public places and people would be even touched just by my smile. So I think it's very important to be open to the way God wants to use us and His plan for our lives. The desire for me to be independent and live a normal life and a full life is a dream of mine. I really just want to put limits aside and live life to the fullest and just going for it. So that's my main motivation for I love new challenges. It was a pretty cool challenge. Working out how I'm going to brush my teeth and all that sort of stuff. So I enjoy that sort of stuff. But it sometimes gets frustrating. It sometimes does get frustrating. But overall, the motivation would be just live life and not let anything stop me from overcoming any challenges. First see where you are and what the obstacle is. There are a lot of things in my life that I cannot change, and obstacles have come in my way. Some have been in my control, some haven't been. Obviously, being born without arms and legs wasn't in my control, and that is a big obstacle. To overcome an obstacle, you have to realise where you are and to visualise yourself overcoming these obstacles. To focus on the positive things that we do have, using everything that we have to the best of our ability. And never giving up. I mean, overcoming big obstacles you won't overcome the first time, obviously. But when you fall down, God comes and gives you the strength to get up again and try. Aslinya cacat kata kita ya, dan miskin, oke? Tapi dia tetap ikhtiar ya. Sekarang bagaimana hasilnya? Kaya, kaya. Dan bukan semata-mata itu dia mengilhami dunia. Ya, sekarang dia keliling dunia, menginspirasi kita semua. Indonesia udah 2 kali katanya, ya, udah 2 kali. Negara lain juga gitu. Nah, dia saja bisa sukses, apalagi kita, ya nggak? Mestinya kita bisa lebih daripada dia. Setuju? Oke, lanjut. Ilmu paling pokok, ilmu paling fundamental dalam 7 kategori rezeki. Apa itu? Sepasang bidadari. Ya. Sebelum kita mulai ini,
saya mau kita praktek semua sama-sama. Silakan semuanya berdiri. Pasang-pasangan berdua, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, kecuali suami istri. Suami istri nggak masalah berdua, ya. Karena nanti ada adegan pelukannya, ya. Dan ciumannya juga, ya. Ya, silakan berdiri semua. Kita buktikan nanti sama-sama di ruangan ini, ya. Kita buktikan sama-sama, kita lihat. Oke? Oke, hadapan. Kita akan sweep, ya. Sweep yang jempol telunjuk kelingking itu, ya. Bukan kertas, batu, gunting, bukan, ya. Yang kelingking telunjuk jempol itu. Paham ya semuanya, ya? Oke, silakan sweep 3 kali, ya. 3 kali. Sekarang. Sudah? Siapa yang terakhir menang? Siapa yang terakhir menang? Siapa yang terakhir sama? Oke, ya, yang sama sekitar 10-20% ya. Oke, sekarang salaman, ya, salaman hadapan berdua. Tenang, ya, mohon tenang semuanya. Oke, tutup matanya semua. Salaman. Ya, coba salaman. Ya, tangannya mesti salaman. Getarannya beda, oke? Tutup matanya semua, oke? Tutup matanya semua, oke? Ikuti kata-kata saya dalam hati, oke? Ikuti kata-kata saya dalam hati. Bilang seperti ini. Kami ingin jari kami sama. Kami ingin jari kami sama dalam hati. Terus ulangi. Makin diulangi, makin dihayati. Lebih hayati lagi. Lebih hayati lagi.